Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Nur Ramadhani, Salsabila Ahmad, Tiara Alfiani, dan Trianisa Maulidia izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang produksi massal. Pengertian produksi yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan produksi massal ialah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam membuat sesuatu produk dalam jumlah yang banyak, merupakan produksi secara massal dengan biaya rendah per unitnya, tentunya dengan kualitas yang tidak rendah meskipun harganya murah. Produsen akan melakukan kegiatan produksi ini secara terus-menerus guna menjalankan sistem produksi dan memenuhi kebutuhan pasar. Dan hal tersebut dilakukan guna menciptakan suatu barang secara banyak dalam satu waktu. Manfaat dari produksi secara massal. Yang pertama, jalannya proses produksi lebih efektif dan efisien, yaitu bantuan mesin agar hasil produk lebih banyak dan cepat menghasilkan efektivitas dan efisiensi dari segi waktu dan biaya produksi. Selain itu, karena menggunakan mesin, maka meminimalisir SDM yang terlibat sehingga bisa memangkas biaya finansial untuk SDM. Namun harus mengutamakan biaya perawatan mesin untuk proses produksi. Yang kedua, jumlah produk yang dihasilkan. Dengan penggunaan mesin-mesin produksi, maka tingkat kecepatan menghasilkan ribuan unit produk tentu lebih banyak, sehingga dalam suatu hari bisa menghasilkan jumlah produk sesuai target pasar, sehingga akan memenuhi kebutuhan dari pemesanan dari konsumen yang berlangganan produk tersebut. Yang ketiga, hanya membutuhkan SDM sedikit. Dalam produksi secara massal, ini sangat ditentukan oleh mesin-mesin yang bekerja secara terus-menerus, sehingga SDM hanya dibutuhkan pada bagian pengawasan dan bagian tertentu saja. Yang keempat, proses pengawasan produksi lebih longgar. Saat proses produksi berjalan menggunakan mesin-mesin produksi, maka pekerja hanya mengawasi secara fleksibel saja, dengan memastikan proses yang dilakukan mesin berjalan lancar. Yang terakhir, meminimalisir kesalahan produksi. Jika mesin yang digunakan dalam proses produksi berjalan sempurna, maka kesalahan produksi bisa diminimalisir karena sudah disetting dengan sistem. Jenis-jenis perencanaan produksi. Perencanaan jangka panjang, long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Perencanaan jangka menengah, medium range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun. Perencanaan jangka panjang menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Perencanaan jangka pendek, short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Kelebihan produksi massal. 1. Produktivitas perusahaan meningkat. Kenapa? Pada kenyataannya, dengan adanya produksi secara massal yang dilakukan, maka meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Efeknya, perusahaan mampu memberikan pelayanan produk yang banyak di pasar dan memenuhi permintaan konsumen dalam jangka besar. 2. Biaya produksi menurun. Kenapa? Biaya produksi dipengaruhi oleh biaya variabel atau disebut juga variable cost, biaya tetap atau disebut juga fixed cost. Melihat pengaruh dari kedua hal tersebut, maka bisa dilakukan pengurangan dengan adanya produksi secara massal. 3. Efisiensi waktu.
Kenapa? Dengan menggunakan mesin pada satu waktu bisa menghasilkan produk puluhan ribu dalam waktu hanya beberapa jam saja. Tentunya, hal tersebut menjadi lebih efisien serta mampu meningkatkan daya persaingan antar perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lebih cepat. Kekurangan produksi massal. 1. Membutuhkan modal yang besar. Untuk melakukan produksi secara massal, maka akan dibutuhkan mesin-mesin yang memperlancar produksi. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan modal yang besar untuk mesin produksi hingga perawatan yang dilakukan. Dibutuhkan biaya yang banyak, sehingga proses produksi secara massal ini tentunya dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai modal besar. Yang kedua, ada pekerja mengalami penurunan motivasi. Dalam produksi secara massal, tentu efeknya terjadi tingkat produktivitas yang tinggi, dan pekerja diharapkan untuk melakukan penyesuaian target perusahaan. Kejadian tersebut tentu membuat pekerjaan menjadi sangat melelahkan dalam proses produksi yang dilakukan pekerja. Jika terjadi terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, maka pekerja menjadi lelah dan tidak bersemangat. Penurunan motivasi ini menjadi nilai negatif dari adanya produksi massal. Yang ketiga, kurang fleksibel. Pada proses yang dilakukan produksi secara massal ini, tentu harus disesuaikan prosedur dan urutan yang ada. Jika salah satu proses atau prosedur yang dilakukan ini terlewati, maka terjadi kesalahan produksi, sehingga dilakukan perombakan total dari urutan awal produksi. Tentunya hal ini menjadi kurang fleksibel. Selanjutnya, tahap produksi massal. 1. Dokumentasi persyaratan produk. Manajer produk bertanggung jawab untuk memimpin dan membuat dokumen ini, tetapi mereka harus meminta masukan dan persetujuan akhir dari semua pimpinan tim lainnya, seperti teknik, penjualan, QI, eksekutif, dan pemasaran. Dokumentasi persyaratan produk atau yang biasa dikenal dengan PRD atau Product Requirement Documentation biasanya berkaitan dengan 1. Daftar lengkap fitur yang akan disertakan dalam produk. 2. Metrik kinerja spesifik yang harus dipenuhi setiap fitur. 3. Perkiraan volume produksi. 4. Biaya target. 5. Targetkan jadwal rilis produk. Dan yang terakhir, roadmap produk. Yang kedua, validasi dan pengujian teknik. Dalam tahap ini, tim teknik menggunakan cara yang diperlukan untuk mengimplementasikan setiap fitur yang diuraikan dalam dokumentasi persyaratan produk. Namun, komponen yang dipilih dan proses yang digunakan untuk merakit tidak harus sama dengan hasil akhir. Tujuan utama dari validasi dan pengujian teknik adalah untuk mengidentifikasi setiap dan semua risiko dari persyaratan yang diuraikan dalam PRD dan menemukan cara untuk menghilangkan atau menguranginya secara signifikan. Ketiga, ada validasi dan pengujian desain. Pada tahap validasi dan pengujian desain atau DVT, bertujuan untuk terus bekerja menuju tampilan dan nuansa akhir produk. Bahan dan komponen yang dipilih dalam revisi ini merupakan bahan yang dipakai pada versi produksi akhir. Poin berharga untuk dilakukan pada tahap ini adalah ketika menginvestasikan dana modal yang besar untuk bahan, peralatan, dan proses yang diperlukan untuk memulai pembuatan. Sebuah produk dapat keluar dari tahap DVT setelah persetujuan yang dibuat dan memenuhi semua persyaratan fungsional dan juga estetika di PRD saat menggunakan desain dan komponen kandidat untuk produksi akhir. Kemudian yang keempat ada validasi dan pengujian produksi, di mana tahap validasi dan pengujian produk atau PVT atau pre-produksi ialah untuk memastikan bahwa produk DVT dapat diproduksi dengan volume dan biaya target yang tercantum dalam PRD. Tujuan lain dari tahap PVT adalah untuk mulai memperkuat proses produksi dan menyiapkan rantai pasokan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuat proses pra-produksi produk yang Anda menggunakan rantai pasokan dan aset manufaktur yang sebenarnya.
Yang terakhir ada tahap proses produksi. Pada tahap ini, sebagian besar tanggung jawab ada pada produsen untuk mendapatkan saku cadang, merakit dan mengujinya untuk memenuhi permintaan produksi. Dalam memproduksi massal harus ada dukungan, yaitu untuk membangun rantai pasokan yang kuat, untuk menjaga biaya dan waktu tunggu tetap rendah, atau bekerja dengan tim manufaktur dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan hasil, dan juga menurunkan biaya produksi. Kemudian ada sifat produk dari proses produksi massal. Yang pertama adalah proses ekstraktif, di mana proses yang kegiatan produksinya mengambil produk secara langsung dari alam. Yang kedua ada proses analitik. Proses ini melakukan pemisahan menjadi lebih banyak dan bentuknya sangat mirip dengan yang aslinya. Yang ketiga ada proses fabrikasi, mengubah bahan baku menjadi barang baru. Yang terakhir ada proses sintetis, di mana proses ini mengubah beberapa bahan menjadi suatu produk atau barang baru dengan perakitan tertentu.